Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-16. Amsal 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan." Lebih baik sedikit harta yang disertai hormat akan Allah daripada banyak harta yang disertai dengan kesulitan. Lebih baik miskin dan hormat kepada Tuhan daripada kaya dan mempunyai banyak kesulitan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal pada kesempatan ini mengajarkan kepada kita betapa penting kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Karena sekalipun mungkin kita miskin harta materi dunia, tapi setidaknya memberikan ketenangan dan damai sejahtera kepada kita. Daripada kita berlimpah harta, daripada kita berlimpah materi, tapi kita dapatkan itu dari mungkin korupsi, merampas, menahan hak kerja orang, kita memeras orang. Dan firman Tuhan berkata bahwa harta yang kita dapatkan dari hal yang tidak benar, maka akan disertai dengan banyak kesulitan. Nah, dari ayat firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa penting sekali hidup di dalam kekudusan atau hidup di dalam takut akan Tuhan. Di sini kita dapat belajar bersama-sama bahwa barang yang sedikit, jika kita kelola dan nikmati di dalam takut akan Tuhan, jika kita tetap menjaga hati nurani kita yang murni dengan tidak menipu, korupsi, merampas, menahan kerja upah orang atau memeras orang, dan bahkan dengan terus menjalankan tanggung jawab kita, dan bahkan kita tetap melayani Allah dengan setia, walaupun dengan sedikit yang kita miliki itu kita tetap setia kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka yang sedikit itu akan menjadi lebih menyenangkan, akan jadi lebih menyenangkan dan berubah menjadi kisah yang lebih baik daripada kita banyak harta, namun disertai dengan kecemasan, kesulitan, Mungkin baru beli tanah, tiba-tiba, mungkin kita beli dengan uang kita tidak tahu, mungkin hasil korupsi atau hasil merampas, memeras, upah kerja orang, kita membuat orang lain menderita, dan dengan demikian kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih karena kita tidak pernah puas dengan gaji, dengan apalagi tunjangan yang kita peroleh. Ingatlah bahwa engkau melakukan kejahatan, engkau mengumpulkan harta tidak di dalam takut akan Tuhan, justru yang ada kesulitan dan bahkan kecemasan. Di dalam terjemahan Alkitab firman dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan bahwa akan banyak kesukaran ketika kita sebagai anak Tuhan tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika kita sebagai anak Tuhan tidak sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, lebih baik miskin dan hormat kepada Tuhan daripada kaya dan mempunyai banyak kesulitan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini sebuah pesan penting bagi kita, Jika kita terus bertanggung jawab dalam hidup kita, dan jika kita terus melayani Tuhan dengan yang sedikit itu yang kita miliki, harta kita miliki, maka akan lebih menyenangkan dan bahkan akan bisa merubah menjadi suatu kesaksian, menjadi kisah yang lebih baik daripada engkau kaya raya berlimpah harta namun disertai dengan banyak kesulitan dan juga engkau hidup di dalam kecemasan dan kekhawatiran. Nah, dari sini kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Alkitab sering kita menjumpai bahwa ada orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka itu justru memiliki harta yang sedikit. Bahkan mereka yang nanti mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak heran kalau kita jumpai dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang sederhana, yang tidak punya harta yang banyak, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 5. "Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman," bukan kaya dalam harta atau materi, tapi kaya dalam iman, "dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 5 dikatakan bahwa orang-orang yang mereka
menerima Injil, mereka menerima kebenaran, mereka adalah orang-orang yang mungkin secara harta benda mereka tidak hidup dalam kelimpahan, tapi pada akhirnya mereka diberkati oleh Tuhan dengan Tuhan memberikan mereka damai sejahtera, ketenangan, daripada kita berlimpah materi tapi disertai dengan berbagai macam kesulitan. Nah, dari sini kita belajar bersama bahwa orang yang memiliki banyak harta sering disertai dengan banyak kecemasan. Kepemilikan itu jauh dari membuat mereka merasa nyaman. Kepemilikan harta yang besar, yang banyak, ya, itu jauh dan membuat mereka jauh dari rasa tentram dan nyaman, sehingga pada akhirnya meningkatkan kecemasan dan kesusahan bagi mereka. Kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak akan membiarkan dia tidur. Alkitab mengatakan demikian. Harta berlimpah, kekayaan orang kaya terkadang justru menimbulkan kegugupan, kecemasan, kekhawatiran kalau dia kumpulkan harta itu tidak di dalam takut akan Tuhan. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang kaya, Ayub, Abraham, Daud, Salomo. Mereka adalah orang-orang yang berlimpah harta, tapi mereka mengelola harta itu di dalam takut akan Tuhan. Mereka mengumpulkan harta itu dalam kebenaran, bukan dengan yang dikatakan firman Tuhan dengan merampas, memeras, menahan upah kerja orang, kita melakukan korupsi, ya. Nah, pada akhirnya itu akan mendatangkan kesusahan dan banyak kesulitan. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Karena itu marilah kita belajar menguasai, mengontrol hari ini Bapak Ibu Saudara, ya. Hidup kita, biarlah kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena harta yang sedikit pun akan lebih menyenangkan dan akan bisa menjadi satu kesaksian cerita yang indah manakala kita mengelola harta itu di dalam takut akan Tuhan, di mana kita mengekspresikan itu dengan mengucap syukur, dan hidup kita akan menjadi berkat, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan kita dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom.